Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Anisha Helitasari, NIM 15 19 117 13 019. Saya berasal dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Di sini saya akan membuat video mengenai laporan praktikum, analisis, dan interpretasi data studi kasus surveillance kesehatan kerja pada PTX Surabaya pada tahun 2018 sampai 2019. Di sini saya membuat dua grafik mengenai surveillance di PTX Surabaya pada tahun 2018 dan 2019. Oke, kita masuk ke grafik yang pertama. Nanti grafiknya dapat kalian lihat di atas. Oke. Dari hasil analisis pada data pengukuran gula darah di Departemen Lab HICI pada tahun 2018 dan 2019 yang telah diolah menjadi sebuah grafik diagram batang, saat kita menggunakan grafik diagram batang tersebut dapat mempermudah dan lebih detail untuk mengetahui hasil data pengukuran gula darah di Departemen Lab HICI tersebut. Dalam grafik tersebut, berisikan analisis setiap jenis kelamin pada pengukuran gula darah di Departemen Lab HICI. Di diagram batang di atas, terdapat dua warna, yaitu warna merah gelap dan warna merah terang. Warna tersebut menjelaskan hasil pengukuran, di mana warna merah gelap dapat diperuntukkan oleh perempuan dan warna merah terang diperuntukkan untuk laki-laki. Setelah kita lihat grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran gula darah di Departemen Lab HICI pada tahun 2018 sampai 2019 memiliki hasil rata-rata yang yaitu normal. Tetapi ada juga yang terdapat hasil pengukuran gula darah yang abnormal, terutama pada pekerja perempuan. Ketika gula darah seseorang tidak normal, saat memproduksi insulin akan berdampak buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga departemen tersebut perlu memiliki suatu solusi agar dapat meminimalisir gula darah abnormal di pekerja Departemen Lab HICI. Edukasi dan promosi dapat dilakukan untuk menjaga gula darah tetap stabil. Nah, di sini saya memiliki cara agar gula darah para pekerja HICI, terutama pekerja perempuan, tetap pada kondisi normal. Untuk menjaga agar gula darah tetap normal, perubahan pola hidup yang sehat itu diperlukan. Itu kunci penting agar gula darah para pekerja di Lab HICI itu tetap stabil. Jadi, saya membuat rekomendasi atau membuat hal-hal yang diperlukan agar gula darah para pekerja Lab HICI itu tadi tetap stabil. Pertama, konsumsi makanan yang tepat. Karena makanan yang sehat adalah landasan untuk para pekerja memiliki hidup yang sehat, baik para penderita diabetes maupun tidak. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat sebesar 60-70%, lemak 20-25%, protein 10-15%. Tidak kalah penting, minum air juga wajib. Pasalnya, air selain mencegah dehidrasi, mampu juga membantu ginjal menghalau resiko kelebihan gula darah melalui urin. Yang kedua, olahraga yang rutin. Karena latihan fisik sangat berpengaruh terhadap gula darah. Pasalnya, hampir seluruh aktivitas di dalam tubuh memiliki energi dan energi tersebut dibutuhkan berasal dari gula darah yang diperoleh dari asupan makanan sehari-hari. Supaya gula darah tetap normal, para pekerja di Departemen HICI dianjurkan minimal 3-4 kali dalam seminggu. Hindari kebiasaan hidup yang kurang gerak atau bermalas-malasan. Yang ketiga, kelola stres.
Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap kebutuhan tubuh yang terganggu. Stres dapat berdampak secara total pada individu, yaitu stres fisik, psikologis, intelektual, sosial, maupun spiritual. Bahkan stres juga dapat mengancam keseimbangan fisiologis. Akibatnya tidak hanya membuat gula darah meningkat, namun juga cenderung membuat keinginan untuk terus makan, terlebih makanan yang manis. Keempat, rutin mengecek gula darah. Hal ini mampu mengontrol kadar gula darah pada batas normal dan membantu Anda menentukan apakah Anda perlu melakukan penyesuaian dalam mengonsumsi obat-obatan. Rutin mengecek gula darah minimal 1 bulan sekali. Nah, setelah kita menginterpretasikan grafik nomor 1, kita menuju ke grafik nomor 2, yaitu mengenai pengukuran data kolesterol pada perusahaan PT X Surabaya pada tahun 2018 yang dapat kalian lihat di atas. Oke, kita lanjut. Dari hasil analisis pada data pengukuran kolesterol pada perusahaan PT X Surabaya pada tahun 2018 yang sudah diolah menjadi sebuah grafik diagram batang. Menggunakan grafik diagram batang mempermudah dan lebih detail untuk mengetahui hasil pengukuran kolesterol pada perusahaan tersebut. Dalam grafik tersebut berisikan analisis setiap jenis kelamin pada pengukuran kolesterol di perusahaan PT X Surabaya pada tahun 2018. Terbagi dua warna pada diagram tersebut, di mana terdapat diagram batang berwarna ungu tua dan ungu muda. Warna tersebut menjelaskan hasil pengukuran, di mana diagram batang berwarna ungu muda menyatakan hasil pengukuran abnormal. Sedangkan diagram batang berwarna ungu tua menyatakan hasil pengukuran normal. Dapat disimpulkan, pengukuran kolesterol pada perusahaan PT X Surabaya pada tahun 2018 terbilang normal pada seluruh jenis kelamin. Tetapi, di lain sisi, pengukuran kolesterol juga terdapat hasil yang kurang kita inginkan, yaitu atau abnormal. Karena kolesterol yang tidak berada pada kadar yang tepat di tubuh dapat menghambat aliran laju darah dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sehingga perusahaan PT X Surabaya perlu memberikan edukasi atau penyuluhan di mana dapat mempengaruhi peningkatan atau pengetahuan pada penderita kolesterol maupun tidak, agar dapat dijadikan salah satu cara untuk memilih makanan yang tepat. Rekomendasi yang dapat saya berikan untuk menjaga kolesterol agar tetap pada kondisi normal, mungkin PT X dapat melaksanakan atau memberikan menu makan yang sesuai dengan gizi seimbang atau food pyramid, minimal program makan siang, agar perusahaan dapat tetap mengontrol dan mengevaluasi kondisi kesehatan para pekerja. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau status kesehatan, terutama kesehatan untuk kolesterol. Yang ketiga, melakukan program olahraga rutin bagi pekerja minimal seminggu sekali. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.